Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita bersama-sama akan kembali membangun ibadat rumah tangga dalam rangka persiapan perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen yang kedua. IRT ini adalah cawisan yang kedua. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Dan terlebih dahulu sebelum kita mulai merasakan menghayati ibadat kita pada saat ini, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat 10 kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kelima. Kita bersama mengambil saat yang teduh. Ibadat persiapan perjamuan kudus yang kedua. Kita rasakan hayati dengan penuh percaya di dalam kekuatan, penyertaan dan kuasa Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengalaskan ibadat kita pada saat ini dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menggumulkan, merasakan dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, perkenankan kami akan mengalaskan persiapan kami untuk menyambut perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan pada saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Namun Tuhan, kami mohon Kau berkenan terlebih dahulu mengampuni segala dosa, pelanggaran dan pemberontakan kami, ketidaksetiaan kami, bahkan juga kebodohan kami. Biar sungguh Engkau berkenan bersihkan kami, sehingga kami boleh layak bersentuhan dengan kebenaran firman-Mu yang kudus dan suci. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini dengan penuh percaya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama akan memperhatikan bagian dari kesaksian firman Tuhan pada malam hari ini, disiapkan dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kita perhatikan ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Dan barang siapa mengaku Anak, dia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dinyatakannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang mendengar, menggumulkan, merasakan, menghayati akan kebenaran firman-Nya. Kita sambut firman ini dengan Kidung Jemaat 50A baitnya yang keempat. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, pokok perikop kita dan judul perenungan kita adalah Antikristus. Banyak yang menafsirkan Antikristus itu adalah orang-orang di luar sana yang tidak percaya atau yang menolak Kristus. Tetapi bacaan kita tadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi menandaskan betul bahwa Antikristus itu berasal di dalam persekutuan, berada di dalam persekutuan, berada di sekitar kita. Antikristus itu ada di tengah-tengah persekutuan, yang artinya adalah bisa jadi saya atau siapapun di antara kita. Tanpa kita sadari, kita menjadi bagian yang disebut dalam bacaan kita sebagai Antikristus. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, yang disebut dengan Antikristus adalah, kalau panjenengan perhatikan di ayat yang ke-22, itu yang ditandaskan kepada kita, siapakah pendusta itu yang disebut dengan Antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi Antikristus di sini itu adalah orang yang menjadi bagian dari persekutuan pada saat itu, dan juga mungkin bagian dari persekutuan kita saat sekarang ini, tapi dia menyangkal Kristus. Dan sekaligus itulah disebut Antikristus, yang sekaligus juga menyangkal Bapa maupun Anak. Menyangkal Yesus, menyangkal Bapa, itu bukan berarti menjauh. Tadi kalau di dalam persekutuan pasti dia juga sudah percaya kepada Kristus, percaya kepada Bapa. Dan mungkin juga di dalam kehidupan kita sering, di dalam nun sewu kehidupan berbangsa ini, banyak orang-orang yang kemudian dianggap mendustai, menyangkal Allah.
seorang ulama yang mengungkapkan, seorang tokoh agama yang mengungkapkan bahwa menyangkal Tuhan, kemudian menganggap tidak percaya kepada Tuhan atau mendukakan Tuhan, itu bukan yang nun sewu istilahnya serta-merta, artinya dengan tidak seperti yang sesuai dengan ajaran mereka. Jadi banyak di dalam kehidupan kekristenan pun kemudian orang dengan gampang mengatakan bahwa kamu antikristus ini karena keberbedaan ajaran. Karena mungkin ajaran tertentu mungkin bertolak belakang dengan ajaran yang lain, gereja tertentu berbeda dengan gereja yang lain, bisa saja yang satu mengatakan bahwa gereja itu antikristus atau pengajaran itu, dogma itu antikristus. Apakah seperti itu? Menurut perikop kita bukan seperti itu yang disebut dengan antikristus. Tapi benar-benar siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi, kalau boleh kita rasakan bahwa yang antikristus adalah menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Dan juga sekaligus dia antikristus itu adalah yang menyangkal Bapa maupun Anak. Mari kita rasakan pada malam hari ini, pada saat ini, siapa saja yang antikristus. Jangan-jangan saya, jangan-jangan panjenengan, jangan-jangan ada di antara kita, di tengah keluarga kita, itu antikristus. Kalau siapa yang menyangkal Yesus adalah Kristus, yang menyangkal Bapa dan sekaligus Anak, yang disebut dengan antikristus, maka gimana ya? Mari kita rasakan. Siapa mereka? Mungkin ada di antara kita, yaitu mereka yang tidak percaya pada kuasa Bapa, yang tidak percaya pada kuasa Kristus yang adalah Yesus, yang tidak percaya pada Yesus yang adalah Kristus itu, yang tidak percaya bahwa manusia Yesus itu yang diurapi itu, Yesus yang adalah juru selamat itu, itulah yang disebut antikristus. Bukan pada yang mengatakan puji Tuhan, haleluya, bukan yang kemudian KTP-nya Kristen, bukan yang menjadi anggota gereja tertentu atau mungkin bergelar sarjana teologi tertentu. Tidak. Tetapi yang sepanjang hidupnya dia tidak percaya akan kuasa Allah dalam hidupnya, yang masih meragukan bahwa Allah adalah sumber berkat, yang meragukan bahwa Allah adalah sumber penolong, yang meragukan Allah adalah sumber penyembuh dalam kehidupan, yang meragukan bahwa Allah adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Siapa saja yang meragukan kuasa Allah dalam hidupnya, itulah yang menyangkal, itulah yang antikristus yang sejatinya. Jadi mari kita rasakan, kalau saat sekarang kita menghadapi pergumulan yang sulit dalam hidup ini, ada pandemi, kita punya musuh yang tidak kelihatan, yang begitu jahatnya, begitu mengancam kehidupan kita. Ada orang yang dengan berbagai caranya, dengan menggunakan akalnya, tidak percaya kepada Yesus adalah Kristus, yang masih meragukan kuasa Kristus di dalam menyelesaikan persoalannya. Itulah antikristus, yang belum benar-benar percaya 100% bahwa Yesus adalah yang terpenting dalam hidupnya, bahwa Yesus adalah yang paling mempengaruhi dalam hidupnya, bahwa Yesus yang paling menentukan dalam hidupnya. Jadi tidak percaya pada kuasa Tuhan itu sebenarnya antikristus. Yang meragukan kemahakuasaan Tuhan itu antikristus. Mari, tapi bukan berarti kemudian kita menjadi bodoh begitu, yang artinya oleh semono pasrah semeleh bongkoan. Tidak. Tuhan tetap menganugerahkan kita dengan hikmat-Nya. Maka yang percaya kepada kuasa Yesus adalah Kristus, percaya kepada Bapa dan Anak, itu bukan pendusta, itu bukan antikristus. Dan mari, itu adalah kita. Kita percaya pada kuasa Allah. Tuhan pasti mampu dan berkenan menolong kita di saat sekarang ini. Kapan waktunya? Itu lebih waktu Tuhan yang indah pada waktunya. Mari kita menjadi bagian yang utuh cara Tuhan menolong. Sekarang kita digerakkan oleh Tuhan untuk menolong yang satu dengan yang lain. Kalau Tuhan ingin menolong umatnya, kita diagem dening Gusti juga untuk menolong saudara kita di saat-saat sekarang ini. Kita bisa digolongkan ada orang yang nggak peduli dengan orang lain, borong semuanya di rumahnya jadi kayak gudang. Dia tidak peduli dengan orang lain yang mungkin membutuhkan. Ketika orang lain mungkin tidak punya sesuatu, dia dengan bangga, bersyukur saya sudah menimbun sesuatu.
Itu yang antikristus, yang tidak percaya pada kuasa Allah, yang tidak percayakan hidupnya kepada Allah, yang hanya berpikir menurut pikirannya sendiri saja. Mari Bapak sekalian, benar-benar. Dan itulah juga Gereja Kristen Jaya Wetan di dalam rangka pembangunan perjamuan pembangunan GKJW. Pernah sekali lagi ada yang mengandalkan kekuatan Belanda, mengandalkan kekuatan Jepang, mengandalkan perjuangan Republik dan begitu sehingga gereja kita terpecah-pecah pada saat itu. Tapi bersyukur semuanya bertobat bersama-sama, kembali mengandalkan pada kuasa Tuhan, mempercayakan perjalanan kehidupan gereja ini kepada Sang Empunya Gereja yang memiliki gereja ini, Bapa gereja sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka betul-betul kita pahami gereja kita GKJW tidak tergantung pada indahnya, eloknya bentuk organisasi, bukan modernnya para pemimpinnya, bukan hebatnya para pemimpin kita, para pendetanya, tidak ada satupun yang menunjukkan oh zamannya Pak itu, zamannya ini, zamannya pendeta ini dan itu, bukan. Semuanya merasakan bahwa ya dan amin, bukan pendusta, bukan antikristus, tapi semua adalah pengikut Kristus yang setia, yang mengakui adanya tumbuh kembangnya GKJW Jemaat Waru itu karena kuasa Yesus yang adalah Kristus, kuasa Bapa yang bisa menumbuhkan Gereja Kristen Jaya Wetan secara keseluruhan adalah juga kuasa Yesus yang adalah Kristus, kuasa Bapa dan kuasa Anak itu. Maka mari kita benar-benar mengimani dan mengamini kuasa Kristus itu. Di ayat yang 25 dinyatakan, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Orientasi tujuannya adalah kehidupan yang kekal. Janji Allah, siapa yang benar-benar setia sampai akhir, percaya bahwa Yesus adalah Kristus, percaya kepada Bapa dan Anak yang adalah bukan pendusta, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan mari GKJW Jemaat Waru menjadi bagian yang utuh dari Gereja Kristen Jaya Wetan yang secara keseluruhan kita percaya. Bukan pada model organisasinya, bukan semata-mata karena toto peranotoni, bukan hebatnya orang-orang, pribadi-pribadi, namun benar-benar orang-orang yang bukan antikristus, bukan pendusta dalam kehidupan bergereja, tetapi benar-benar orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, yang percaya kepada Bapa dan percaya kepada Anak, yang artinya percaya pada kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia, yang bertaruhkan kehidupan gereja, kehidupan rumah tangga, kehidupan kesehatannya, semuanya pada kuasa Tuhan. Yakinlah. Tapi sekali lagi bukan kemudian pasrah sumeleh tanpa berbuat apa tidak. Karena Tuhan ketika berkarya menyatakan keselamatannya, Yesus adalah Kristus juga mengundang para muridnya, mengundang orang-orang percaya untuk ambil bagian di dalam berpelayanan. Dan mari kita menjadi bagian yang utuh untuk maksud dan kehendak Tuhan itu. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saudaraku yang kekasih, ada antikristus di tengah-tengah persekutuan saat itu. Dan mungkin bisa jadi ada di tengah-tengah kita. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Mari kita benar-benar satu persatu, pribadi lepas pribadi, adalah benar-benar pengikut Kristus yang setia, yaitu kamu yang telah beroleh pengurapan dari Roh Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita tahu kita telah diurapi dengan Roh Kudus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dan dia juga antikristus, yaitu dia yang menyangkal bahwa baik Bapa maupun Anak. Mari kita percaya betul-betul akan kuasa Yesus yang adalah Kristus. Kita percaya betul bahwa Allah adalah Bapa kita dan Yesus adalah Anak Allah yang menyelamatkan kita. Jangan ragu. Kita lanjutkan hidup dan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang setia, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bagian utuh dari persekutuan di GKJW Jemaat Waru. Demikian juga di Gereja Kristen Jaya Wetan. Amin.
Baik, kita akan bersama-sama bersyukur atas berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita benar-benar percaya bahwa Allah begitu sangat berkuasa menyelamatkan kita. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha segala-galanya dalam kehidupan kita. Untuk itu mari bersama-sama beralaskan pada keyakinan itu, kita akan mengaturkan ucap syukur karena Allah begitu menyayangi panjenengan dan saya. Mari bebarengan ucap syukur dalam wujud persembahan syukur itu kita naikkan bersama-sama dengan dibarengi Kidung Jumat 403 baitnya yang keempat. Baik, jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan bersama-sama dengan penuh keyakinan sebagai orang-orang milik Kristus yang percaya kepada Kristus. Kita akan menaikkan doa kita. Mari kita bersamaan. Bapa Surgawi, demikian yang boleh kami lakukan bersama di dalam kami bersiap diri itu ambil bagian dalam perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kersenjai Wetan. Tuhan, kami ingin menyerahkan biarlah hidup kami benar-benar kami percaya kepada Yesus yang adalah Kristus, percaya kepada Bapa yang pencipta langit dan bumi, percaya kepada Anak yang menyelamatkan kami, yang menebus dosa dan pemberontakan kami. Biarlah sungguh kami benar-benar merasakan bahwa kami telah mendapatkan pengurapan dari Yang Kudus, yaitu Roh Kudus-Mu. Sungguh Tuhan, jangan ada di antara kami yang menjadi antikristus. Jangan ada di antara kami yang menjadi menyangkal akan kuasa Yesus adalah Kristus, yang menyangkal Bapa, yang menyangkal Anak. Untuk itu jangan biarkan kami merasa cukup kehidupan spiritualitas kami hanya sekedar menjadi warga gereja, hanya sekedar menjadi orang Kristen. Namun biarlah kami benar-benar merasa cukup kalau kami iya dan amin, Yesus adalah Kristus, iya dan amin, bahwa kuasa Bapa yang berkuasa atas jagat raya ini, kami percaya kepada kuasa Anak Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan ya Tuhan jalannya perjamuan kudus nanti di awal bulan Agustus. Bila boleh kami semuanya ambil bagian seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Bila benar-benar kami kembali menghayati bahwa Engkau menghisap kami, Engkau menghimpun persekutuan kami menjadi bagian yang utuh dari Gereja Kersenjai Wetan. Kami benar-benar menjadi bagian yang utuh dari gereja-Mu GKJW. Dan biarlah sungguh Tuhan kami semua seia sekata dialaskan pada pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Gereja Kersenjai Wetan bertumbuh berkembang bersama dengan persekutuan gereja yang lain di jagat raya ini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu perkenankan kami menyerahkan pelayanan Majelis Agung. Bila mereka boleh berpelayanan seperti yang Tuhan kehendaki, kami menyerahkan pelayanan Majelis Daerah. Demikian juga kami menyerahkan pelayanan Majelis Jemaat bersama penatua dan diaken. Bahkan kami menyerahkan seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Waru satu persatu seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan ya Tuhan akan situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi, kami rasakan saat sekarang ini. Biarlah sungguh Tuhan, ketika kami menghadapi musuh yang tidak terlihat namun mematikan, musuh yang tidak terlihat namun begitu jahat mengancam kami,
Kami mohon sungguh kami akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami tepat pada waktunya. Dan ajak serta kami, jadikan kami bagian dari cara Tuhan menolong jagat raya ini. Dengan kami berpola hidup sehat, kami mematuhi protokol kesehatan, kami bersama-sama dengan yang lain melawan musuh yang tidak kelihatan, yang adalah virus COVID-19 itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang sekarang mungkin harus terbaring di rumah sakit karena sakit pada umumnya, demikian juga yang terpapar COVID, demikian juga yang harus isoman. Kami mohon sungguh Tuhan juga berkenan memperhatikan mereka satu persatu ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka. Di balik kami mendengar berita duka, kami juga mendengar berita sukacita. Ada yang Kau panggil, ada yang Kau sembuhkan, dan biarlah semua kami pandang dalam kerangka Tuhan yang menghendaki, kehendak Tuhan yang terbaik, baik yang dipanggil maupun yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan Tuhan akan pemerintah negara dan bangsa kami, terutama mereka yang berada di garda depan memerangi COVID-19 ini, mereka yang mengambil keputusan kebijakan. Semuanya Tuhan berkati, sehingga pada saatnya kebijakan yang diambil, perjuangan yang mereka lakukan benar-benar Tuhan berkati dan membawa kami pada kesembuhan yang sesungguhnya dan sejatinya. Kami boleh pulih kembali, boleh bertumbuh berkembang lagi, ekonomi, kebersamaan kami, persekutuan kami, ibadat kami sungguh merindukan semuanya kembali normal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemimpin kami, Bapak Presiden, kiranya juga Tuhan berkati bersama Wakil Presiden dan seluruh pemimpin yang ada di jagat raya ini, terutama di sekitar kami. Biarlah kami boleh bergandeng tangan bersama mereka untuk menghadapi pergumulan yang sedang kami hadapi bersama. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan, sekali lagi warga jemaat-Mu satu persatu, pribadi lepas pribadi dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk tim multimedia, kami bersyukur untuk ibadat pada saat ini. Bila sungguh Tuhan yang akan untuk maksud dan kehendak Tuhan menggerakkan setiap kami untuk bangkit berdiri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, sehingga benar-benar merasa menjadi patunggilan Kang Nyawiji di Gereja Kristen Jaiwetan lewat tubuh dan darah Tuhan pada saatnya nanti. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga mengaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Sungguh Tuhan kami bersyukur di dalam situasi yang sangat sekarang yang berat ini. Engkau masih mengajak kami serta untuk ambil bagian berpelayanan. Engkau masih mengajak kami serta untuk mempersembahkan. Bagi kami bukan beban, itu adalah sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa ketika Tuhan mengajak kami. Dan kami bersyukur kalau kami bisa mengaturkannya, kami menyerahkannya, kami mempersembahkannya, dan kami mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkannya Tuhan, akan sisa hidup dan kehidupan kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah sungguh kami boleh melanjutkan hidup dan kehidupan kami menjadi pengikut-pengikut yang setia, bukan antikristus, bukan yang menyangkal Yesus adalah Kristus, namun benar-benar kami percaya akan kuasa Yesus Kristus, akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, akan kuasa Allah Bapa dan juga pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demikian doa dan permohonan kami. Semuanya kami minta dengan penuh percaya kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Jadi
Baik jemaat Tuhan yang kekasih, mari bersama-sama kita akan mengakhiri kebersamaan kita, persiapan kita pada saat ini. Dan mari dengan rendah hati kita serahkan iman, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa dan juga Roh Kudus. Untuk itu mari bersama-sama kita mohon berkat dari Tuhan. Lengkapkan syukur, sukacita, kebahagiaan kami dalam bersiap diri ambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini dengan urapan kasih karunia rahmat dan berkat yang sungguh kami rindukan. Engkau berkenan curahkan atas kami dalam kuasa Allah Bapa, kuasa Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam persekutuan Roh Kudus sekarang kekal selama-lamanya. Amin.